Hai kalian, para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk bulan Mei ya, untuk kalian. Langsung aja, nggak pakai lama, GPL. Nggak pakai lama. Ada yang satu ini untuk awal bulan, yang kedua untuk pertengahan bulan, yang ketiga untuk akhir-akhir bulan. Oke. What will happen? Oke, gimana Aprilnya? Mei-nya udah bentar lagi ya. Oh, dalam minggu ini udah Mei ya. Oke, so minggu-minggu pertama, awal-awal bulan nih. Ada Two of Winter. Apa ini? Indecision is nggak kelihatan. Indecision is holding you back. Make the choice that's best for you rather than trying to please other. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. Oke. Ada trap, ada sedikit kegalauan di kalian para Aries yang mungkin sedikit banyak mengganggu aktivitas kalian, baik karir, keuangan, dan bisnis maupun personal life kalian, karena ada merasa terjebak di sebuah situasi yang gak enak. Dan ketika ingin memutuskan sesuatu, itu ada yang membuat kalian tertunda untuk memutuskan sesuatu tersebut karena keadaan gitu. Nah, keadaannya apa? Coba kita lihat di awal bulan ini. Coba kita lihat, my dear Aries. The Empress, kartunya Virgo nih. Aries yang dealing dengan Virgo. Oke. Nah, tapi kalau nggak dealing dengan Virgo bukannya nggak resonate, nggak, bisa aja. Tapi ini peranan dari sosok wanita di dalam kehidupannya Aries ya. Entah Ariesnya itu sendiri yang wanita, entah dealing dengan perempuan yang misalnya ibunya, kakaknya, something like that, itu sedang berperan lebih kuat dengan posisi yang juga lebih jejak di kehidupannya kalian para Aries di awal bulan gitu. Jadi kalau Aries yang cowok agak sedikit punya permasalahan untuk memutuskan sesuatu, sementara yang ceweknya sebenarnya lebih oke gitu. Kayak memutuskan atau tidak memutuskan enggak apa-apa. Feelingnya memang tetap trap ya, memang masih berada di sebuah situasi yang kurang nyaman. Karena mau memutuskan sesuatu masih ada kebimbangan gitu kan. Kalau di situ kan pesennya ya, kalau memutuskan sesuatu yang terbaik untuk diri sendiri aja, nggak usah mikirin orang lain. Bukan nggak usah mikirin orang lain sih sebenarnya, jangan terlalu mengutamakan orang lain, jadi utamakan diri kalian sendiri gitu. Makanya harus bisa memutuskan segala sesuatunya dengan balance, dengan keseimbangan. Kalau seimbang kan enak buat diri sendiri, enak buat sekeliling. Nah, situasinya di sini kalau Aries yang cowok itu lebih galau. Nggak Aries banget ya. Aries kan nggak galau. Anyway, di awal bulan memang terasa seperti itu. Indecision tadi ya. Itu kayak ingin memutuskan sesuatu tapi kok ragu-ragu gitu. Sementara yang ceweknya sih sebenarnya lebih confirm, lebih oke dengan keadaan, ya udah diputusin aja apapun hasilnya gitu ya. Langsungin aja gitu. Sementara yang cowoknya agak sedikit perlu memikirkan banyak hal, dan itu menurut saya ya luar biasa kalau Aries masih bisa mikirin itu. Biasanya kan tabrak lari ya gak sih? Itu bukan sesuatu yang jelek kok ya, it's you Aries. So anyway, ada Ten of Cups, hubungannya lebih ke sekeliling kalian, mau itu kumpulan kalian atau keluarga. Jadi lebih ke orang-orang sekitar. Kenapa ada Aries, terutama yang cowok yang tidak bisa memutuskan sesuatu, ya karena lingkungannya itu, karena keluarganya itu, karena
kumpulan di sebelah-sebelahnya itu yang mungkin menahan diri Aries untuk memutuskan sesuatu yang nantinya bikin repot sekeliling juga, bukan cuma si Aries juga. Makanya saya bilang tumben tumben Aries mikirin dulu gitu. Mungkin ada masukan dari kanan kiri, keluarga, kumpulan gitu kan. Jadi Ariesnya juga berpikir lebih deep, lebih dalam dibandingin langsung memutuskan sesuatu. Hasilnya apa sih? Oh, karena hubungannya dengan sebuah kemajuan, baik di bidang karir, keuangan, dan bisnis maupun kehidupan personal. Kalau ada kemajuan yang ingin dicapai oleh Aries, makanya dia tidak saat di awal bulan Mei itu tidak langsung memutuskan sesuatu segitunya, tapi memikirkan lebih dalam gitu. Which is bagus sih, menurut saya bagus. Mau kalian Aries perempuan atau Aries laki-laki, sebenarnya kalau ingin memutuskan sesuatu ya pikirin dulu gitu. Nah, situasinya kayak gimana? Situasinya adalah ada kebimbangan, ada kebingungan di pihaknya Aries untuk memutuskan sesuatu. Kalau di situ kan tadi feeling trap, berada di sebuah jebakan. Tapi kalau saya lihat di sini jebakannya tuh ada di sini, di kepala kalian sendiri. Ubah mindset kalian dan kalian bisa keluar dari jebakan itu. Sebenarnya gitu ya, Aries. Oke. Nah, The Chariot ada lagi. Di pertengahan bulan justru ada kemajuan nih, ada The Chariot. Coba saya baca dulu ya. Success that come from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishment being in the spotlight. Nah, justru di pertengahan bulan Mei, kalian berada di posisi yang oke gitu. Kalau saya bilang sih itu buah dari pemikiran kalian di awal bulan. Kalau di awal bulan udah hati-hati untuk memutuskan sesuatu ya, yang nantinya jadi tidak disesali gitu kan. Kalau udah dipikirin matang-matang, baik untuk diri sendiri, baik untuk sekitar. Karena kan kalian dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin mengingatkan supaya Ariesnya tidak memutuskan sesuatu secara sepihak atau secara tergesa-gesa yang nantinya akan disesali gitu keputusannya gitu kan. Nah, setelah Aries ternyata menimbang-nimbang dan akhirnya mungkin keputusannya jadi jauh lebih baik, itu diputuskan atau tidak diputuskan itu kan tergantung apa kasusnya gitu kan, karena ini general reading bukan personal reading, jadi saya tidak bisa spesifik menyebutkannya. Tapi dari dari hal yang di awal bulan itu, di pertengahan bulan justru ada kemajuan, bahkan kesuksesan dibilang gitu ya. Sukses untuk sesuatu hal yang memang kalian tunda untuk diputuskan. Dan ketika kalian memutuskannya dengan benar atau bahkan masih menundanya, itu malah menghasilkan sebuah kesuksesan gitu. Bagus itu, bagus. Di pertengahan bulan banyak yang harus kalian beri. Memberi itu bukan cuma tentang materi. Coba lihat, mungkin sekeliling kalian ada yang membutuhkan. Jadi berikan perhatian, berikan bantuan, berikan ya, kalau dalam hal materi monggo silakan, dalam hal bukan materi hanya perhatian emosional, saran dan lain sebagainya, monggo juga dikasih, karena banyak yang membutuhkan di sekeliling kalian. Ini Seven of Pentacles-nya terbalik, karena keadaan di sekeliling kalian justru yang tidak baik-baik saja. Kalau yang saya lihat kaliannya oke, tapi sekeliling kalian mungkin ada yang membutuhkan bantuan, baik dukungan moral maupun benar-benar bantuan secara real gitu. Monggo silahkan dibantu. Mau atau tidak kalian membantu, saya serahkan lagi kepada kalian. Kalau saya bilang sih memang harus dibantu, kartunya bilang begitu. Tapi kalau kalian bilang nggak perlu dibantu, dia bisa sendiri, ya udah terserah juga ya. Ya, ada konflik nih di sini. Konfliknya lebih ke gini. Konfliknya lebih Aries mau bantu atau tidak. Ya kan, kalau dibantu nanti begini, kalau dibantu nanti begitu, kalau nggak dibantu bagaimana, kayak gitu. Konfliknya lebih ke situ ya, di pertengahan bulan. Ariesnya sendiri kalau dibilang bisa membantu bisa, tapi mau atau tidak, nah itu yang berkonflik di dalam pikirannya si Aries gitu. Tapi apakah ada orang-orang atau sekitar kalian, pihak-pihak yang membutuhkan bantuan kalian di pertengahan bulan? Iya banget, iya banget. Jadi nggak kalau kalian ignore, kalau kalian cuekin, ya terserah. Tapi yang jelas memang ada yang membutuhkan bantuan, nggak cuma satu pihak aja, ada beberapa pihak di pertengahan bulan Mei gitu. Di akhir-akhir Mei apa yang terjadi? Di akhir Mei ini ada Two of Spring atau Two of Wands. A bright future manifest through hard work and creativity, partnering with
others who share your dream, good progress being made. Nah, ada progres yang tercipta di akhir bulan Mei ketika kalian mempunyai partner yang baik. Atau itu di satu sisi ya. Di sisi lain adalah ada Aries yang akhirnya menemukan partner yang baik, yang satu visi dan misi dengan si Aries itu sendiri untuk mencapai goal bersama. Jadi ini goalnya bukan personally goalnya si Aries, tapi goal bersama. Dan hal itu bisa didapat Aries di akhir bulan Mei. Bagaimana kalau Ariesnya sudah mempunyai partner ya? Ini bisa partner bisnis, partner kerja, partner hidup juga kayak gitu. Ya, ada progres yang dicapai di hubungan tersebut ya. Progres yang bagus karena sudah sesuai nih, sudah seide, sevisi, semisi, jadi bisa dijalankan gitu. Jadi apapun yang menjadi goal kalian di akhir bulan Mei itu bisa tercapai dengan catatan kalian sudah mendapatkan partner yang tepat ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah Aries bisa mendapatkan partner yang tepat? Tentu saja. Tapi apakah semua Aries akan mendapatkan partner yang tepat? Belum tentu, ya kan? Karena bacaan ini secara global, secara general, jadinya ada yang resonate, ada yang enggak. Tapi ketika kalian diberkahi hal itu, mendapatkan partner yang tepat, dan kalian bisa mencapai goal kalian di akhir bulan. Tapi ya, jadi ada yang baru ketemu dengan partnernya, ada yang sudah punya partner and then bisa, tapi dua-duanya sama-sama membuat progres di apapun yang ingin kalian capai gitu. Kenapa tapinya ada Ten of Sword? Ini keadaannya. Jadi sebenarnya keadaan di sekeliling itu tidak terlalu baik. Keadaannya menghentikan progres, menghentikan langkah, menghentikan apa yang ingin kalian capai gitu. Keadaannya kayak gitu. Tapi ketika kalian menemukan orang yang tepat, ya, itu adalah masa di mana kalian bisa keluar dari sini gitu. Jadi intinya kalian nggak bisa sendiri dalam hal ini, dalam hal tertentu. Memang Aries itu selalunya menjadi pemimpin gitu kan di hidupnya gitu kan, dan selalu merasa powerful gitu. Tapi ada saat-saat tertentu memang kalian dihadapkan pada situasi stuck dan kalian membutuhkan partner kalian untuk bersama-sama keluar dari situasi stuck tersebut gitu. Makanya saya bilang kesuksesan akan bisa kalian capai untuk sesuatu yang memang kalian impikan atau goal hidup kalian, asal kalian beneran nemuin partner yang tepat ya. Atau ketika kalian sekarang sudah berpartner dan kalau selama ini oke-oke aja, ya udah gunakan tools itu sebagai bahan untuk kalian mencapai apa yang menjadi visi misi. Tapi itu harus bersama, nggak bisa Aries maunya ke kiri, partnernya ke kanan, ya kagak nyambung ya kan. Oke, kalau kalian tanya ini tentang apa sih, silahkan saya kembalikan lagi kepada kalian. Bisa tentang karir, keuangan, dan bisnis kalian, bisa tentang personal life kalian, bisa tentang love, bisa tentang keluarga. Tergantung apa sih goal kalian saat ini, apa sih yang ingin kalian capai saat ini gitu ya. Oke, ini Three of Pentacles-nya terbalik. Ini merupakan kalau buat saya adalah halangannya. Karena beberapa Aries belum bisa tuh nyatuin belum bisa tuh nyatuin visi misinya. Itu yang saya tadi bilang, nggak, kalau Ariesnya mau ke kiri, partnernya mau ke kanan, mana nyambung gitu kan. So ini halangannya adalah ketika visi dan misi kalian tuh belum jadi satu. Ketika yang satu pengen A, yang satu pengen B, ya satuin dulu. Ketemu partner yang tepat pun tidak akan terlaksana dengan baik kalau visi misinya kagak nyambung gitu. Jadi harus disambungin dulu. Apakah itu bisa terjadi? Tentu saja itu bisa terjadi karena di sini dibilang Aries akan menemukan partner, ya kan? Tapi menemukan aja itu tidak cukup, harus dibicarakan. Ini solusinya gimana, mau bagaimana, rencananya bagaimana, dianalisa lagi, harus kayak gitu. Menemukan misalnya baju yang tepat, baju yang menurut kalian bagus, itu bisa. Tapi ketika kalian pakai nggak nyaman juga, ya berarti kan
ada ketidaktepatan di situ. Jadi menemukan partner, iya kalian bisa menemukan partner atau kalian sudah sama si partner tersebut. Tapi menyatukan visi dan misi kan belum tentu. Jadi itu sih PR-nya. Itu sih PR-nya karena itu sih halangannya yang belum bisa tercapai untuk beberapa Aries karena visi misinya masih satu ke kanan, satu ke kiri, satu yang A, satu yang B, susah. Coba dicari jalan tengah gimana supaya kalian bisa sama-sama bersinergi gitu. Oke. Ada Nine of Swords, anxiety. Yeah. Ini juga semacam halangan ya, semacam halangan ini terjadinya di akhir Mei ya. Ketika salah satu dari kalian atau si Aries-nya sendiri, karena ini bacanya Aries, berada di keadaan anxiety, selalu panik dengan keadaan. Menurut saya sih aneh aja ya seorang Aries nggak yakin gitu. Padahal harusnya Aries itu yakin banget dengan keadaannya, yakin banget dengan apa yang dia perbuat, apa yang dia punya, apa yang dijadikan goal sama dia. Tapi mungkin ada beberapa Aries yang berada di posisi anxiety gitu, atau kepanikan ketika menghadapi sesuatu dan tidak bisa mengontrol itu sampai akhirnya memutuskan hal yang ujung-ujungnya merugikan Aries itu sendiri, atau ujung-ujungnya bikin kesuksesan itu tertunda atau malah mundur menjauh gitu. Oke, so kalau saya lihat secara keseluruhan bulan Mei itu bagus-bagus aja ketika kalian pay attention, ketika kalian benar-benar fokus bukan cuma pada diri sendiri tapi juga dengan sekitar, dan juga menyatukan visi dan misi kalian dengan partner kalian ya. Karena ada kesempatan kalian untuk bertemu dengan partner ya. Jadi ketemu aja itu adalah udah satu hal, tapi kan hal yang kedua yang harus dilakukan adalah menyatukan visi dan misinya. Sedangkan mungkin ada Aries yang berada di posisi yang anxiety, kayak yang kemarin aja gagal, yang ini juga pasti gagal. Nah itu ciri-cirinya tuh panik gitu menghadapi segala sesuatunya, sampai merasa kayak pasti akan buruk lagi gitu, pasti berpikiran buruk gitu, berpikiran negatif terus gitu. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan di bulan Mei ya, apalagi akhir Mei ketika kalian dipertemukan dengan orang yang bisa menjadi partner, mau partner di karir keuangan dan bisnis maupun percintaan. Pesan dari Angel's Guide Oracle card adalah do the work, lakukanlah apa yang menjadi tugas kalian atau bagian kalian ya. Aries ini bacaannya Aries, jadi pesan ini untuk kalian. Kalau kalian do nothing, nggak melakukan apa-apa, malah tenggelam dalam anxiety kalian, ya tidak ada hal baik yang akan terjadi. Menurut saya sih begitu gitu ya. Kemudian apa yang perlu di healing di bulan Mei untuk para Aries adalah have faith. Nah, ini dia keyakinan, mempunyai keyakinan gitu. Menurut saya lucu aja kalau seorang Aries tidak punya keyakinan. Tapi pesan ini muncul, apa yang harus di healing dari kalian adalah keyakinan. Kalau keyakinan kalian mulai surut, ya udah sembuhin dulu sampai kalian punya keyakinan. Dan itu sangat berguna karena kalian akan berkolaborasi dengan partner kalian di bulan Mei gitu. Dan itu ujung-ujungnya kesuksesan kalau kalian bisa menyatukan visi misi kalian bersama dengan partner kalian itu untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kalian ya. Oke, terus tanyakan satu hal aja dan saya akan jawab dengan yes or no. Tanyakan. Ini King tapi masih belum pasti, jadi saya mendingan jawabnya masih no ya. Kemungkinan no-nya 60%, yes-nya 40%. Kok aneh, tapi ya udahlah, saya cenderung ke no sih. Karena kalau King of Sword buat saya adalah king yang angin-anginan, yang suka nggak menetap gitu. Ntar hari ini begini, hari besoknya lagi lain lagi. Nah, seperti itu. Jadi ya masih no ya. Oke, so terakhir dari Monology Oracle card, pesannya adalah a new start is coming. See, ada a new start, ada permulaan baru yang akan datang, pembaharuan di dalam kehidupan kalian. Tapi ingat,
ketika kalian berpartner dengan seseorang, ya harus jadi satu suaranya. Nggak bisa suara yang satu kemana, yang satu kemana, harus disatukan itu dulu. Sedangkan ada indikasi anxiety di pihaknya Aries, dan itu yang perlu juga disembuhkan ya. Begitu cerita kok cerita, begitu bacaan untuk bulan Mei, dan harapan saya yang terbaik saja untuk kalian semua para Aries. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye bye.